Tapi kalau mau baca sejarah MK, sebenarnya MK sudah pernah berpengalaman untuk mencegah strategi curang securang-curangnya itu. Dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Bayangkan kalau semua masuk berperkara, itu dikali duakan saja pihak yang ingin memasukkan per kabupaten kota itu sudah 1.000 tuh. Dan itu serius semua pakai serius semua. Jadi beda sama legislatif ya. Iya. Jadi kalau mereka mau mengatakan, wah kami tidak ada cukup waktu, artinya substansi tidak diperiksa dan tidak didalami. Jadi memang akan potensial nih. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok, yuk kita curang habis-habisan. Supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini. Perkara yang masuk di kami banyak sekali. Iya, ke depan ini gambarannya seperti apa akhirnya kalau MK ini terus berkelakuan seperti ini kan ya? Apakah masih ada secerca harapan kepada MK untuk bisa menjadi penjaga demokrasi itu kira-kira? Seperti apa, Bang? Ke depannya ya? Iya. Saya mungkin sebelum jauh itu tambahannya adalah tetap putusan 90 dikaitkan dengan performa MK ke depan. Ya. Coba bayangkan Bang, masih membicarakan putusan 90, saya masih ingat tuh jejak masalahnya. Kalau dibaca 90 kan Bang, hakim yang ada saat ini yang dikaitkan dengan putusan 90 adalah Pak Soehartoyo, Arief Hidayat, dan Saldi Isra. Ya. Yang mestinya akan konsisten menolak pencalonan Gibran. Ya. Lalu tiba-tiba yang hakim yang ada di Anasir, Hakim Eni, masuk ke dalam yang menolak. Karena memang dia harusnya juga menolak. Iya, kalau dia gubernur. Karena dia gubernur kan, dia masuk. Bahkan Daniel Yusming pun harusnya menolak aja, kalau dia konsisten. Kalau konsisten 5 nih. 5 itu tapi udah kita oke lah, Prof. Eni yang faktanya ada. Iya. Tapi yang luar biasa kok Pak Soehartoyo hilang. Jadi tinggal minoritas lagi 3 orang. Pak Soehartoyo hilang, yang hakim kemarin sore Sontoloyo. Jadi itu problem. Jadi itu masih perlu ketahui juga nih. Jadi di antara 8 hakim yang menyidangkan kemarin, ada hakim kemarin sore. Ya. Arsul Sani baru diangkat Januari 2024. Dan itu orang parpol. Orang parpol P3. Yang kita tahu P3 melipir ke istana. Yang kedua, Ridwan Mansur diangkat Desember 2023. Jadi ini baru hakim 3 bulan 4 bulan. Bahkan dibandingkan Ferry Amsari saja jauh lebih layak Ferry Amsari. Karena masuk barang tuh. karena intensitas ya mengikuti MK. Kalau soal pengalaman jadi anggota DPR iyalah. Pengalaman sebagai hakim agung iyalah. Lawyer senior oke lah. Lawyer senior oke lah. Tapi intensitas mengikuti MK kalah sama Ferry Amsari. Apalagi bikin tesis tentang MK pula. Ampun. Ya kan? Yang waktu pembuatan tesisnya adalah saya nyumbang-nyumbang sedikit. Banyak. Dan dikasih tahu. Jadi orang tahu, makanya dia nggak ngelawan seniornya ini. Silakan, Fer. Jadi itu problematika di dalam ilmu tafsir yang jadi bahan studi kita bersama. Kan hakim dilarang tafsirnya ini Bang. Terlalu belak-belok. Hari ini bilang A, besok A minus, itu nggak diperbolehkan. Dan di dalam rumusannya itu dianggap melanggar etik. Karena hakim punya kecenderungan menggunakan tafsir konstitusi sesuai dengan kepentingan perkara yang ada. Iya. Jadi hari ini bilang A, besok A minus, besok sudah jadi B plus. Itu dilarang. Jadi konsistensi hakim
berkaitan dengan etikanya. Nah, dalam konteks ini bisa kemudian melanggar etik. Nah, putusan ini juga, ini putusan 1 dan 2 ya, Ya. itu punya imbas luar biasa untuk penanganan perkara di MK. Karena hari ini, kita sempat diskusi itu juga kan Ya. Pak, hari ini per putusan itu, setelah putusan itu, orang sudah mulai punya pikiran gini Pak Eko, kalau mau curang di dalam pemilu, sebaik-baiknya curang habis-habisan. Karena dengan curang yang serius, jarak antara suara kemenangan Saya lihat dengan yang Anda kalah. mulai berkeringat. Romantis sekali ya. Makasih Babang. Oke. Teruskan. Ya, jadi ada problematika yang akan luar biasa di proses penegakan hukum kepemiluan kita. Orang akan berbuat curang separah-parahnya, sehingga jaraknya jauh dan tidak bisa ditelusuri oleh MK kecurangan itu, karena MK akan pakai alasan tidak cukup waktu kan gitu ya. Nah, ini akan terjadi juga di Tambahkan pilkada. sedikit, kalau pakai gentong babi, segentong-gentongnya sebabi-babinya. Makanya itu Bang Effendi Ghazali pakai istilahnya. Jadi besok kalau mau curang habis-habisan, gentonglah segentong-gentongnya, babilah sebabi-babinya. Jadi betul-betul harus habis-habisan curang itu. Jadi artinya gini Bang, ada apa sekarang ini Pilpres ini bagi mereka yang akan melaksanakan pilkada nanti ini bisa menjadi pelajaran Inspirasi, pengalaman, ya. inspirasi. Oh ternyata harus melakukan kecurangan di awal di hulu ya. Nanti ketika di MK itu Bakal habis-habisan. Jadi Mas Eko ini punya kepentingan karena dia brand politika, lembaga survei, Brand ya. Oke. research and campaign. Iya, pasti akan ke sana ya, Bang, dugaan kita. Tapi kalau mau baca sejarah MK, sebenarnya MK sudah pernah berpengalaman untuk mencegah strategi curang securang-curangnya itu. Di perkara 41 PHPUD 2008 ya, 6 Romawi 2008, MK mengantisipasi kecurangan berbasis curang securang-curangnya di TPS, menjadi kemudian memperbaikinya di MK dengan mekanisme membongkar kecurangan TSM itu. Cuman waktu itu strategi politik berubah dari curang securang-curangnya di TPS menjadi pengaruhilah hakim MK kan. Oke. Maka timbullah kasus Akil Mukhtar dan lain-lain itu. Ya. Nah, Akil Mukhtar itu siapa? hakim konstitusi, mantan ketua gitu ya. Bekas teman baik saya. Bekas teman baik Bang Refli ketika dia membakar lapak pekerjaannya sendiri dengan mengkritik MK gitu ya. Dan setelah itu kemudian kita tahu bahwa MK berupaya memperbaiki terus untuk orang tidak curang dalam pemilu. Tapi faktanya sekarang di pemilu presiden ini tidak lagi bicara membongkar TSM itu. TSM tetap wewenang MK untuk mengoreksinya, kecurangan terstruktur, sistematis dan masif itu, tapi dia nggak pakai. Kemarin itu kalau mereka melihat konsep kecurangan TSM, mestinya banyak sekali hal yang terbukti sebagai kecurangan TSM. Tapi mereka mengatakan tidak terbukti. Misalnya kalau terkait dengan gentong babi, hakim yang baru masuk yang Bang Refli Jadi sampaikan. gentong babi itu bansos lah, bansos ya. Bansos. Dan lain-lain sih. Ya, sebenarnya. kalau penjelasan sederhananya adalah penyimpangan insentif anggaran untuk publik di tahun pemilu. Ya. Jadi seolah-olah dia benar karena memang anggaran itu ada, tapi sengaja diguyur di tahun pemilu supaya pemilih terpengaruh. Dan itu selalu Itu efektif. yang bahasa agamanya adalah segala sesuatu itu tergantung niatnya. Niat. Nah, niat itu bisa dilihat dari tahun pemilu atau tidak kan? Innama amalu biniat. Wes. Gitu. Jadi tergantung niatnya. Dan niatnya kalau untuk 02 ya itu udah cukup bagi hakim MK harusnya. Perasaan di senior-senior saya dulu yang bahasa-bahasa agama itu Bang Uceng ya. Oke. Sekarang sudah Saya belajar dari Uceng. bagus juga. Silakan lanjutkan gitu. Ya, jadi ada peralihan untuk melakukan kecurangan. Jadi bukan tidak mungkin putusan ini membangun keinginan di pilkada besok, yuk kita curang habis-habisan. Supaya nanti MK tinggal ngomong tidak cukup waktu untuk membuktikan ini
perkara yang masuk di kami banyak sekali di seluruh Indonesia besok kan. Ya. 27 atau 37 saya lupa provinsi, dan hampir 500-an lebih kabupaten kota akan pilkada di November besok. Bayangkan kalau semua masuk berperkara, itu dikali duakan saja pihak yang ingin memasukkan Ya. per kabupaten kota itu sudah 1.000 tuh. Dan itu serius semua pakai Serius pendukung. semua. Jadi Beda kalau- sama legislatif ya. Iya. Gitu. Jadi kalau mereka mau mengatakan, wah kami tidak ada cukup waktu, artinya substansi tidak diperiksa dan tidak didalami. Jadi memang akan potensial nih pekerjaan tambahan juga untuk Bang Refli untuk memikirkan apa yang harus dilakukan untuk melawan skenario curang securang-curang ini, babi Oke. sebabi-babinya ini. Ya. Mas Eko ada lagi yang mau ditanyakan Mas Eko. Kalau nggak ada saya mau melanjutkan. Jadi begini, Fer ya. Kalau orang bilangnya udah very, karena orang besar soalnya dia. Tapi sejak pakai baju keren Jades ini Makin. ganteng. Agak langsing agak sedikit. langsing sedikit. Apalagi duduknya jauh gitu Kalau ya. gitu minta 3 lagi Bang. Dia mau nggak yang ukuran M? Super ketat ya. Jadi kita ini, saya justru mengkhawatirkan pilkada serentak ini sebagai bencana nasional lagi. Bukan sebagai sarana untuk merekrut pemimpin yang jujur, amanah, dan lain sebagainya. Karena sederhana, pilpres saja orang bisa segentong-gentongnya, sebabi-babinya, ya kan? Apalagi nanti pilkada. Nah, saya khawatir kekuasaan yang baru, konstelasi kekuasaan baru itu menggelar map, ya kan? Mana saja Peta juga. di 500 lebih provinsi, kabupaten, kota, dan provinsi, lalu dia tinggal conteng aja. Mana buat Anda, mana buat kita, mana yang tidak boleh lolos harus belongs to the istana, ya kan? Lalu karena serentak bermainlah, gentong babi main, kemudian nanti tinggal memasang foto. Kalau kemarin foto Jokowi, kita frankly speaking, besok foto Prabowo. Ya. Ini calon yang didukung Prabowo. Tapi kalau Jokowi masih laku, saya pikir nggak akan laku lagi. Iya. Tapi kan November tetap ya. November dan Oktober Jokowi sudah lengser. Iya, I know. Tetapi bau-baunya masih ada lah ya. Siapa November tahu. sudah pasti Bang. Iya, enggak, bau-baunya. Oh pasti. Nah, Kan either- anak ikut bertanding. Iya, either dia pasang foto Jokowi atau Iya, foto iya. Prabowo, itu kan sama tidak sehatnya ketika politik gentong babi mau dijalankan. Kita meyakini bahwa yang baru lengser ini, dia punya pundi-pundi, oke banget kan pastinya kan. Yang baru, bisa dia fundraising lagi. Iya. Lalu, Anda masih percaya dengan politik elektoral? Pertanyaan berat. Karena saya agak skeptis. Walaupun brand politika tetap aja dia riset and campaign. ada 2 problematika ya Iya. Bang, yang harusnya ini tidak boleh tercemar, yaitu Oke. penyelenggara 1, peradilan 1. Oke. Nah, kalau kedua-duanya sudah ikut tercemar, memang sulit diharapkan. Menurut Anda sudah tercemar belum? Ya, dimulai dari penyelenggara kita sudah tidak percaya, dari Ya. verifikasi faktual ya, Oke, bahkan di sudah seleksi tercemar. sudah tercemar. MK? Nah, memang ada pertanyaan besar dan saya yakin pertanyaan kita sama kan, dan Oke. jawabannya juga sama. Oke. Apa? Saya nggak mau membakar lapak saya seperti lapak Oh, nggak Reklar. apa-apa. Ya kurang lebih banyak pertanyaan ke MK. MK dianggap tidak netral lagi. MK dipertanyakan. Misalnya soal politik gentong babi, bahkan Bang, di putusan Alex Nurdin ya, Ya. kan jelas MK dalam putusannya mengatakan bahwa gentong babi itu berdampak kepada elektabilitas orang. Oke. Sehingga tidak boleh, dan ini wajib diulang. Gitu ya. Nah, kenapa kemudian di Pilpres tidak digunakan analogi yang sama dan Oke. penjelasan yang sama gitu ya. Nah, itu yang menimbulkan pertanyaan besar ke Hakim MK. Belum lagi ada hakim konstitusi seperti Pak Guntur Hamzah, Itu siapa itu Guntur Hamzah ya? dulu Sekjen MK, Oke. Itu guru besar ya? guru besar. Benar guru besar itu. Sejauh ini saya tahunya iya. Dia dipermasalahkan karena mekanisme seleksinya tidak wajar. Iya. Dan dia Bukan tidak wajar. memang Melanggar tidak- undang-undang. melanggar konstitusi dan undang-undang. Nah, ya, kadang-kadang bahasa hukum sama bahasa politik itu beda. Sulit di sini senior kita, di sana senior kita juga. Oke, ya. lalu? Jadi itu jadi masalah. Dia dipertanyakan karena proses seleksinya, dan dia merupakan hakim yang konsisten membela anak Jokowi bisa lolos.
Bahkan dari putusan yang lain mengabulkan juga. Kan ada beberapa putusan Ya. 90 dia konsisten, pokoknya anak Jokowi harus masuk. Jangan-jangan sebelum diproses udah kabul duluan. Jangan-jangan seperti itu. Kan lebih tajam yang nanya daripada yang menjawab ya. Jadi memang integritas MK banyak dipertanyakan, sedang disorot, dan ini semacam kisah berulang saja. Oke. Dari apa yang pernah dialami Refli Harun di masa lalu soal integritas hakim dan netralitas hakim.